Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen hukum acara peradilan agama Pak Faisal Julfikar, dan kepada teman-teman sekalian yang selalu berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul eksepsi dalam peradilan agama yang disusun oleh Intan Nur Afifah 18111054, Irfan Maulani 18111067, Khalifah 18111064. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai memaparkan materi yang pertama. A. Eksepsi tergugat atau termohon. Arti harfiah eksepsi adalah tangkisan, sedangkan pengertiannya dalam ilmu hukum adalah suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap gugatan penggugat di muka sidang pengadilan agama, dan sanggahan tersebut tidak mengenai pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat yang mengajukan sanggahan atau eksepsi adalah disebut expedient. Maksud pengajuan eksepsi adalah agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Untuk memudahkan pemahaman kita dalam memaknai eksepsi, eksepsi dibedakan menjadi dua macam berikut, yaitu yang pertama, eksepsi formil. Eksepsi formil adalah eksepsi yang berdasar pada hukum formil atau hukum acara yang berlaku. Eksepsi formil meliputi beberapa bentuk berikut. A. Eksepsi mengenai kewenangan absolut. Kewenangan absolut ini diatur dalam pasal 125 ayat 2, 134 dan pasal 136 HIR, pasal 149 ayat 2 dan pasal 162 RBJ. Istilah lain eksepsi absolut adalah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Eksepsi absolut dapat diajukan di setiap saat dan setiap tahap pemeriksaan, walaupun tidak diminta oleh pihak tergugat, namun hakim secara ex officio harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Apabila eksepsi terhadap kompetensi absolut disetujui, maka putusan dinyatakan secara negatif bahwa pengadilan tidak berwenang. Bila eksepsi terhadap kompetensi absolut tidak disetujui, maka hakim melalui putusan sela menyatakan eksepsi ditolak atau diputus bersamaan dengan pokok perkara pada putusan akhir. Apabila eksepsi terhadap kewenangan absolut diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan bukan bentuk penetapan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan eksepsi tergugat. Yang kedua, menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan. Yang ketiga, menyatakan pula bahwa pengadilan agama tertentu tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak sekian. Putusan tersebut adalah merupakan putusan akhir dan dapat dimintakan banding atau kasasi. Karena berbentuk putusan akhir, penggugat dapat melakukan upaya banding terhadap putusan yang telah mengabulkan eksepsi tersebut. Apabila eksepsi tersebut tidak diterima, hakim akan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Pertama, sebelum memutus pokok perkara. Yang kedua, menolak eksepsi tergugat tersebut. Yang ketiga, menyatakan bahwa pengadilan agama tertentu berwenang mengadili perkara tersebut. Yang keempat, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya. Yang kelima, menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir. Putusan sela ini hanya dapat dimintakan banding atau kasasi bersama-sama putusan akhir. Setelah putusan tersebut dijatuhkan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. B. Eksepsi mengenai kompetensi relatif. Eksepsi relatif adalah ketidakwenangannya suatu pengadilan
untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Berbeda dengan eksepsi absolut, bahwa eksepsi relatif harus diajukan pada sidang pertama atau pada kesempatan pertama, dan eksepsi dimuat bersama-sama dengan jawaban. Bila eksepsi kompetensi relatif disetujui, pengajuan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Bila eksepsi terhadap kompetensi relatif tidak disetujui, hakim memutus hal tersebut bersamaan dengan pokok perkara dan tidak tertutup kemungkinan eksepsi untuk banding yang diajukan bersama dengan putusan pokok perkara. Dalam perkara perceraian, jika perkara perceraian diajukan ke pengadilan agama yang tidak berwenang, maka hakim secara ex officio harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak istri. Apabila eksepsi ini tidak disetujui, maka perkara diperiksa dan diputus dengan putusan sela. Upaya hukum terhadap putusan eksepsi ini dapat dilakukan hanya bersama-sama putusan pokok perkara. Tetapi, jika eksepsi ini disetujui, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dihentikan. Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan eksepsi relatif, dapat mengajukan banding. Eksepsi relatif terdiri atas beberapa macam, antara lain, yang pertama, eksepsi nebis in idem. Suatu perkara tidak dapat diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama di pengadilan yang sama pula tidak dapat diputus lagi. Apabila hal itu diajukan lagi oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat menangkisnya dengan alasan nebis in idem. Yang kedua, eksepsi disqualificatoir. Eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, atau kemungkinan salah penggugat menentukan tergugat baik mengenai orangnya maupun identitasnya. Yang ketiga, eksepsi obscur libre. Eksepsi dilakukan karena adanya suatu kekaburan surat gugatan yang diajukan penggugat. Kekaburan bias jadi karena tidak dapat dipahami mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungannya satu dengan lain, tidak saling mendukung bahkan bertentangan. 2. Eksepsi material. Eksepsi material adalah eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat atau termohon berdasarkan hukum material atau eksepsi yang langsung mengenai materi perkara atau bantahan terhadap pokok perkara. Eksepsi material dibedakan menjadi berikut ini. A. Prematoire excepti. Suatu eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum. Misalnya, alasan perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu. Contoh perkara gugat cerai karena pelanggaran talik talak yang diajukan istri dengan tuduhan suami selama 3 bulan tidak memberi nafkah baginya, padahal suami tidak memberikan nafkah kurang dari 3 bulan sebagaimana alasan yang dibuat istri sebagai penggugat. B. Dilatoir excepti. Eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu, seperti nafkah istri yang terutang telah terhapus dengan rujuknya suami. Sekian materi yang dipaparkan oleh kelompok 7. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menulis pertanyaan di Google Classroom. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.